Halo sahabat autoimun, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama di masa pandemi kesehatan jadi prioritas utama kita. Kita semua ingin sehat untuk jangan sampai terkena infeksi COVID-19. Nah, ada dua caranya. Pertama, kita harus mencegah agar kita jangan tertular. Dan yang kedua, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita tidak sakit. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi jika kita terinfeksi COVID-19? Nah, ternyata gejalanya ini bisa bervariasi. Bisa dari tanpa gejala, gejala ringan seperti batuk pilek biasa, gejala sedang seperti demam, batuk, sesak napas oleh karena radang paru, dan bisa juga infeksi yang berat sampai ke aliran darah mengganggu organ-organ yang lain dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, sahabat autoimun, kita akan mempelajari bagaimana virus ini bisa masuk ke tubuh kita. Nah, ada dua metode penularan utama. Yang pertama adalah lewat droplet dan yang kedua adalah lewat permukaan benda. Nah, droplet merupakan cara penularan utama daripada COVID-19. Nah, apa yang dimaksud dengan droplet? Droplet adalah merupakan suatu percikan yang dikeluarkan pada saat kita bicara, batuk, dan bernapas. Nah, apabila seseorang yang terinfeksi COVID-19 batuk, ternyata ada banyak sekali partikel virus yang bisa dikeluarkan pada setiap menitnya, yaitu sekitar 200 juta partikel virus per menit. Nah, bagaimana dengan permukaan benda? Ternyata apabila permukaan benda ini terkena oleh partikel virus, dia bisa bertahan beberapa hari tergantung jenis permukaan benda tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari penularan COVID-19, kita harus menghindari agar jangan sampai terkena droplet dan kita juga harus menghindari jangan sampai menyentuh permukaan benda yang mengandung virus ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk sampai kita terinfeksi COVID-19, kurang lebih kita membutuhkan sekitar 100.000 partikel virus. Jadi, jika kita bersama dengan orang dengan COVID-19 tanpa bicara, jadi hanya diam-diaman, mungkin butuh waktu sekitar 50 menit untuk terinfeksi. Tapi jika kita berbicara dengan orang COVID-19 tanpa masker, hanya butuh kurang lebih 5 menit untuk terkena. Sebaliknya, jika orang yang menyandang COVID-19 itu batuk, maka jumlah virusnya akan cukup banyak, sekitar 200 juta partikel, sehingga tentunya dengan sekali batuk saja kita sudah bisa tertular, terutama jika kita tidak menggunakan masker. Nah, teman-teman sekalian, sehingga bagaimana cara pencegahan utama supaya kita jangan terkena infeksi COVID-19? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jangan lupa menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Nah, untuk teman-teman autoimun sekalian, saya anjurkan lebih baik untuk menggunakan masker bedah atau masker 3 lapis. Dan cara menggunakan maskernya pun harus baik, yaitu pertama tertutup hidung dengan ketat dan menutupi mulut dan dagu. Kemudian jangan menurunkan masker sampai di bawah mulut ataupun tidak menurunkan masker hingga kelihatan hidung. Serta sebaiknya tidak membuka masker pada saat lagi bersin maupun batuk. Nah, sahabat autoimun, selain itu juga hal yang kita perlu perhatikan adalah jangan menyentuh bagian depan masker. Apabila hendak melepaskan masker, yang disentuh adalah bagian tali masker atau samping masker. Kemudian sesudah menyentuh masker, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh wajah dalam keadaan tangan yang kotor. Kemudian jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih minimal 2 meter. Nah, bagaimana dengan batuk? Kalau memang kita dalam kondisi sakit atau batuk, dianjurkan kita harus tinggal di rumah ataupun keluar rumah hanya untuk misalnya ke rumah sakit untuk berobat. Dan apabila batuk, kita harus menutup mulut jika batuk atau bersin dengan tisu atau dengan menggunakan siku. Nah, saya sering melihat kebiasaan kadang-kadang pada saat batuk, orang banyak menurunkan masker secara refleks. Nah, ini sebaiknya tidak kita lakukan karena meningkatkan risiko penularan kepada orang lain. Jadi jika batuk, jangan menurunkan masker ataupun membuka masker.
Teman-teman autoimun sekalian mungkin bertanya, apakah hanya orang sakit yang bisa menularkan COVID-19? Ternyata tidak, seorang yang sehat pun bisa menjadi sumber penularan. Oleh karena itu, ada 3 kelalaian utama kenapa terjadi penularan COVID-19 yang sangat cepat saat ini. Pertama, adalah kebiasaan kumpul dengan keluarga besar dan merasa aman dengan keluarga sendiri, sehingga nanti berkumpul dalam jumlah besar dan tanpa menggunakan masker. Ataupun kita merasa dengan teman dekat kita merasa oh pasti bebas dan pasti sehat. Nah, ini juga suatu kebiasaan yang salah. Dan yang lain adalah pada saat kita berkumpul dengan teman kerja, pada saat kita rapat, kemudian makan bersama dengan membuka masker. Nah, ini bisa merupakan suatu metode penularan COVID-19. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan sistem imun kita untuk mencegah infeksi ini? Jadi ide boosting imunitas itu sangat menarik, namun sebenarnya tidak ada suatu cara tunggal untuk meningkatkan sistem imun kita melawan infeksi virus pada masa COVID-19 ini. Tapi ada banyak hal-hal yang kita harus perhatikan untuk membuat sistem imun kita bisa melawan infeksi virus ini. Pertama adalah jangan merokok, ada gizi dan makanan yang cukup, ada olahraga teratur dan mencegah supaya jangan gemuk atau mencapai berat badan ideal, kemudian tidur yang cukup dan hindari stres. Sahabat autoimun, kenapa kita hindari merokok pada infeksi COVID-19? Karena kita ketahui bahwa merokok bisa meningkatkan risiko infeksi COVID-19 karena kita membawa benda ke mulut. Dan selain itu juga merokok bisa merusak pertahanan saluran napas dan meningkatkan risiko kita untuk terkena infeksi COVID-19. Sehingga untuk mencegah COVID-19, sebaiknya kita tidak merokok dan tidak menjadi perokok pasif. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah tahu bahwa makanan itu juga sangat penting untuk melawan infeksi. Jadi kita juga harus memperhatikan kecukupan nutrisi yang berkaitan dengan makronutrisi maupun mikronutrisi seperti zinc, selenium, besi, vitamin A, B, dan C, di mana dengan pola makan yang seimbang kita akan menurunkan risiko infeksi. Nah, teman-teman, perlukah kita konsumsi multivitamin saat ini? Ya, kita dapat mengonsumsi multivitamin seperti vitamin C, vitamin E, maupun vitamin D, di mana kecukupan daripada vitamin-vitamin ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi yang penting adalah kita harus memperhatikan apabila memungkinkan konsumsi daripada multivitamin ini kita peroleh daripada makanan, dan apabila dibutuhkan kita bisa tambahkan dengan suplemen-suplemen tertentu. Nah, bagaimana dengan olahraga? Olahraga sangat penting untuk memperbaiki sirkulasi serta memperbaiki mood dan mengurangi stres, sehingga penelitian ilmiah menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya menurunkan angka kejadian sakit jantung dan stroke, tapi juga bisa mencegah terjadinya kejadian infeksi paru dan ternyata menurunkan angka kematian akibat infeksi paru. Sehingga kita dianjurkan untuk berolahraga secara teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ada satu lagi yaitu kegemukan. Kita ketahui bahwa infeksi COVID-19 ini banyak berkaitan dengan kegemukan, di mana orang gemuk ini sangat lebih mudah terkena COVID-19. Oleh karena ada suatu reseptor ACE yang biasa digunakan untuk virus masuk ke dalam tubuh ini ternyata banyak pada orang yang gemuk. Sehingga orang-orang yang gemuk akan lebih mudah terkena COVID-19. Selain itu juga oleh karena kegemukan bisa menurunkan kapasitas atau fungsi daripada parunya. Dan pada orang gemuk juga ada terjadi gangguan suatu sel imun untuk memerangi infeksi, sehingga pada orang yang gemuk biasanya akan lebih berat kondisinya apabila terkena COVID-19. Oleh karena itu, pada masa pandemi ini penting sekali kita untuk mempertahankan berat badan ideal dalam usaha mencegah infeksi virus dengan selalu aktif, pola makan yang seimbang, dan olahraga teratur. Sahabat autoimun, tidur juga penting loh untuk mempertahankan supaya sistem imun kita baik. Oleh karena apabila kita kurang tidur atau kurang istirahat akan mengganggu fungsi sel imun, serta meningkatkan pelepasan daripada mediator-mediator radang dan mempermudah kita untuk terkena infeksi saluran napas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melawan infeksi virus, kita harus mengusahakan tidur dengan cukup. Dengan tentunya caranya adalah dengan tidur di ruang yang nyaman, tidak terlalu terang, tidak minum kopi atau teh sebelumnya, mencoba rileks dan berhenti bermain gadget beberapa jam sebelum tidur,
dan sebaiknya tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Nah, ada satu hal yang penting juga untuk mempertahankan sistem imun kita dalam memerangi infeksi virus, yaitu menjaga kestabilan emosional dan menghindarkan diri daripada stres. Kita tahu bersama di masa pandemi COVID-19 ini sering terjadi kecemasan atas kesehatan diri sendiri dan keluarga, gangguan tidur, gangguan ekonomi dan sosial. Nah, kita ketahui bersama bahwa stres psikologis ternyata menyebabkan sel imun kita tidak bekerja dengan baik sehingga kita akan mudah sekali terkena infeksi virus. Oleh karena itu, ini ada tips bagaimana menghadapi stres di masa pandemi COVID-19, yaitu kita sebaiknya break membaca tentang pandemi dan hanya meluangkan waktu tertentu untuk membaca tentang perkembangan pandemi ini. Kemudian melakukan aktivitas yang kita sukai, misalnya olahraga dan musik, kontak dengan teman atau profesional lewat WA ataupun lewat media-media sosial lainnya, itu bisa juga kita lakukan. Kemudian kita harus menghindarkan kopi dan alkohol yang berlebihan. Nah, teman-teman, siapa yang sangat berisiko tinggi untuk terkena COVID-19 yang berat? Nah, ini ada beberapa kondisi seperti misalnya penyakit paru kronik, asma, diabetes, penyakit ginjal, gangguan jantung, dan sebagainya. Termasuk diantaranya juga gangguan autoimun dan usia yang sudah tua. Nah, apabila kita mengalami kondisi-kondisi ini, apa yang kita harus lakukan? Nah, sangat penting sekali kita untuk tetap melanjutkan pengobatan rutin jika kita mengalami penyakit-penyakit kronik yang disebutkan tadi, serta tentunya tetap menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Bisa juga kita bertanya kepada dokter yang merawat apakah dibutuhkan vaksinasi terhadap influenza dan pneumokokus. Ini untuk mencegah infeksi sekunder daripada virus. Jadi ini bukan untuk mencegah suatu COVID-19 karena sampai saat ini vaksin untuk COVID-19 belum beredar secara luas. Dan sangat penting sekali apabila kita mengalami suatu penyakit kronis seperti diabetes, autoimun, hipertensi, dan sebagainya, untuk tidak terlambat mendapatkan pertolongan medis karena takut ke rumah sakit. Apabila kondisi teman-teman dalam kondisi stabil, kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan telemedicine atau telekonsultasi. Nah, jangan takut berlebihan juga untuk ke rumah sakit apabila memang kita sangat butuhkan. Dan kita harus tetap kontrol sesuai dengan jadwal dan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk monitoring penyakit yang kita sandang. Karena penyakit kronik yang tidak terkendali ini justru meningkatkan risiko kita untuk terkena COVID-19. Sebagai contoh, jika sahabat autoimun menyandang lupus dan lupusnya tidak terkendali, maka risiko kita untuk mengalami infeksi itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan orang yang penyakitnya terkendali. Oleh karena itu, pengawasan untuk penyakit itu sangat penting supaya kita tidak putus obat dan penyakit kronis tetap termonitor dan terkendali. Nah, sahabat autoimun, kesimpulannya pada pembahasan kita hari ini bahwa menerapkan pola hidup sehat sangat penting di masa pandemi COVID-19. Tetap periksakan kesehatan Anda secara berkala pada dokter yang merawat dan jaga kebersihan serta patuhi protokol kesehatan. Demikian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam Instagram Autoimun Rematik Info. Salam sehat dan bahagia selalu.